Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu HKBP Kebun Jeruk. Minggu kita pada hari ini disebut dengan Minggu Sabtu Agesima. Nah, tema kita pada minggu hari ini adalah setia kepada siapa? Yang diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Sebelum mulai ibadah, kakak perkenalkan diri dulu ya. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kak Tia Sinaga, ditemani oleh Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Adet Angkubolo dan Kak. Shalom adik-adik, nama kakak Gabriela Utajulu. Oke adik-adik, sudah siap sekolah minggunya? Sudah mandi belum? Sudah sarapan? Coba Kak Tia lihat Alkitabnya sudah disiapkan belum? Kalau udah semua, keren. Nah, untuk pembuka, biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Sekali lagi. I'm so glad that you came. Wah, semangat adik-adik sungguh luar biasa. Berarti sudah siap nih untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum mulai ibadah, kita akan nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adikku, sekarang kita akan membaca epistel dalam ibadah kita hari ini yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Kita memasuki epistel. Adik-adik, boleh diambil dulu Alkitabnya. Kita buka epistel kita pada hari ini diambil dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Sekali lagi ya, Matius 4 ayat 23 sampai 25. Katia akan membacakannya. Adik-adik boleh ikut membaca di rumah sambil bersuara. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Oke, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik masih setia nggak mengumpulkan persembahan? Nah, untuk adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan dapat melalui mama papa adik-adik ke rekening gereja HKBP Kebenjero atau yang seperti ada di samping. Jangan lupa juga untuk melaporkan persembahan adik-adik ke sentua wilayah masing-masing. Terima kasih. Adik-adik sudah memuji Tuhan. Adik-adik sudah memberikan persembahan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Going Out Tuhan.
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk. Di hari Minggu ini dalam ibadah sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami yang baik, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing adik-adik. Buka kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Amang mengajak kita bersama-sama membaca ayat 3 sampai dengan ayat 5. Untuk itu siapkan Alkitabnya, pastikan sudah mendapatkan kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5. Ayo adik-adik, kita bersama-sama membaca ketiga ayat tersebut. 2, 3, ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Adik-adik aman, anak-anak sekolah minggu ini semuanya anak-anak sekolah kan? Ada yang tidak bersekolah? Tentu tidak ada ya. Ada yang di taman kanak-kanak, ada di sekolah minggu yang sudah di sekolah dasar atau SD, atau ada juga yang sudah di SMP ya. Semua adik-adik sedang mengikuti bangku pendidikan di sekolahnya. Adik-adik kalau belajar, kalau sekolah yang beberapa waktu lalu sudah sempat mengikuti tatap muka di sekolah masing-masing, tapi sekarang kembali PJJ karena COVID-19 kembali merebak dalam kehidupan kita. Tapi yakin sebentar lagi itu juga akan semakin mereda. Mengapa kita sekolah? Dan apa yang adik-adik dapatkan ketika mengikuti pendidikan di sekolahnya? Apa yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah? Ya, semua guru-guru mengajar muridnya. Adik-adik mendapatkan pengajaran dari guru-guru masing-masing. Ada yang belajar menggambar bagi adik-adik taman kanak-kanak, belajar menuliskan huruf, belajar menuliskan angka. Yang SD dan SMP sudah belajar membaca, belajar matematika, belajar ilmu pengetahuan alam, belajar bahasa Inggris, ada yang belajar bahasa Mandarin, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran dan pengajaran yang didapatkan dari bangku sekolahnya. Mengapa kita mendapatkan pendidikan? Apa gunanya bagi kehidupan kita? Tentu adik-adik, semua pelajaran yang kita pelajari memberikan ilmu
dan pengetahuan bagi kita. Dan setelah kita mengetahuinya, kita dapat menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sudah bisa membaca, maka dia berguna dalam hidupnya sehari-hari. Dia bisa membaca tulisan-tulisan. Ketika dia sudah pintar berhitung, maka dapat digunakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tahu menambahkan, mengurangkan, berkali, berbagi, angka-angka. Ketika dia tahu bahasa Inggris, maka dia akan mengerti ketika berdialog, ketika berbicara dengan orang-orang yang berbahasa Inggris. Demikian juga pelajaran-pelajaran yang lain. Semua itu dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik kamu, firman Tuhan hari ini juga merupakan pengajaran yang dituliskan oleh pemazmur. Pengajaran yang mau mengajarkan kita untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang diajarkan kepada kita hari ini? Ayo mari kita ingat, kita perhatikan, dan nanti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, firman Tuhan mengajar kita hari ini, percayalah kepada Tuhan. Ini pengajaran pemazmur kepada kita. Mengajak kita, mengajak Amang, mengajak adik-adik sekolah minggu supaya menjadi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada yang lain, tapi beriman, berkeyakinan kepada Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ajakan pengajaran Tuhan hari ini kepada kita adalah teruslah melakukan yang baik. Teruslah melakukan yang baik. Apa itu yang baik? Hal-hal pekerjaan yang disukai Tuhan dan disukai oleh sesama manusia. Misalnya menolong, mengasihi, dan banyak contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan kita. Ramah, sopan, menghormati orang tua, mengasihi sesama saudara dalam kehidupan kita. Adakah kecenderungannya kita tergoda untuk melakukan yang jahat? Ada, adik-adik. Yaitu ketika ada orang berlaku jahat kepada kita. Ketika ada orang yang mengganggu kita, ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita, kita tergoda untuk membalaskan hal yang sama kepada mereka. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, tidak ada yang lain yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan selain melakukan yang baik. Itu pengajarannya kepada kita. Lalu yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, jadilah anak-anak yang setia. Anak-anak yang taat. Anak-anak yang tidak mudah berubah-ubah dalam kehidupannya. Tapi dia menjadi setia. Setia kepada Tuhan. Setia untuk melakukan yang baik. Setia melakukan yang benar. Setia menolak segala kejahatan. Hidupnya tetap teguh di dalam sebuah kebenaran. Baru yang keempat dikatakan firman Tuhan kepada kita menjadi pengajaran adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Adik-adik, latih dirinya menjadi orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun kita merasa bisa, merasa sanggup, merasa kuat, tapi jangan pernah lupa untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan.
supaya Tuhan yang mengatur, supaya Tuhan yang merancang, dan Tuhan yang melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bergembira, bersukacita. Kenapa? Karena hidupnya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jangan menjadi adik-adik yang suka murung, yang suka bersungut-sungut, yang suka merengek, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang terus bersukacita, bergembira, bersemangat, optimis dalam kehidupannya, karena Tuhan menyertai dia. Lalu adik-adik, kalau kita melakukan itu dalam kehidupan kita, kita mau melakukan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita hari ini, ada 5 hal tadi, maka ada 2 hal yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Yaitu, pertama, kita akan menerima apa yang kita inginkan dari Tuhan. Keinginan yang baik, keinginan yang benar, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Lalu yang kedua, Tuhan pasti akan bertindak menolong kehidupan kita. Adik-adik, kita semua bisa melakukan, tapi kita tidak punya kuasa untuk memastikan yang kita lakukan itu berhasil. Karena kita hanya punya bisa, tapi Tuhan yang punya kuasa. Maka ketika kita mau dengan setia melakukan yang baik, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan terus bersuka cita, optimis, maka Tuhan akan bertindak untuk menolong kita melakukan, mewujudkan apa yang kita inginkan dan harapkan dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertindak, menolong, dan memenangkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang mau melakukan yang baik, menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersuka cita dan bergembira karena Tuhan. Dengan itu, Tuhan akan memberikan apa yang kami harapkan dan inginkan dalam kehidupan kami. Engkau yang menguatkan kami dan adik-adik kami sekolah minggu untuk melakukan pengajaran firman-Mu hari ini dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati adik-adik kami dalam masa pendidikannya. Biarlah mereka juga dengan setia mau mendengarkan pengajaran-pengajaran dari guru-gurunya, sehingga mereka memperoleh pengetahuan, kepintaran yang akan dapat mereka gunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Lindungi adik-adik kami sehingga mereka tetap sehat-sehat. Dan jika saat ini ada adik-adik kami yang sedang mengalami sakit penyakit, terutama yang terpapar virus COVID-19, demikian juga orang tua kami yang sedang menjalani masa-masa isolasi mandiri, kami percaya Tuhan, beberapa hari ke depan mereka akan Engkau sembuhkan dari paparan virus COVID-19. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk setia. Coba kata-katanya, setia ke siapa? Pada siapa? Oke, betul. Untuk menutup firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang sesuai dengan tema kita, yaitu setia. Kita nyanyikan lagu Setia, Setialah.
alasanmu untuk kasih sayangnya. Setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi ya, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, bertemu lagi ya dengan Kak Adet di kelas besar. Kak Adet juga mau mengucapkan selamat datang kepada adik-adik yang baru naik ke kelas besar. Nah, gimana tadi firman Tuhannya? Siapa di sini yang percaya dan mau setia kepada Tuhan? Nah, setia kepada Tuhan itu juga harus tetap menjalankan atau menuruti perintah Tuhan ya. Untuk kreativitas kali ini berhubungan dengan hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan. Ayo, siapa yang masih hafal? Nah, kalau lupa kita ingat sama-sama lagi ya. Jadi, hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan atau 10 perintah Allah atau dasar kita ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Itu loh yang 2 loh batu. Nah, untuk itu adik-adik bisa mempelajarinya di kitab Perjanjian Lama, di Ulangan atau di kitab Keluaran. Atau siapa tahu adik-adik masih punya buku katekismus. Nah, mungkin punya kakaknya. Nah, coba dicari-cari lagi deh. Siapa tahu masih punya buku ini. Karena di dalam buku ini juga ada 10 perintah Tuhan. Nah, adik-adik silakan menghafal dan membacanya yang 10 perintah Tuhan dari yang pertama sampai yang keempat. Karena di 10 perintah Tuhan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang perintah pertama sampai keempat itu berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan yang kelima sampai yang ke-10 itu berbicara mengenai hukum Taurat atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, kita hafalin bagian yang pertamanya dulu ya, yang 1 sampai yang ke-4. Kalau punya buku ini bisa dilihat di halaman yang pertama itu langsung kelihatan dasar kita. Kalau belum punya nanti Kak Adet kirim di grup kelasnya masing-masing. Ya, Kak Adet bacakan dulu kitab yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua,
kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Jadi adik-adik menghafalnya 1 sampai yang keempat saja. Nah, caranya adalah adik-adik mengirimkan voice note kepada grup kelasnya masing-masing. Ya, voice note saja, tidak usah video, karena Kak Adet dan guru-guru lain percaya kalau adik-adik semua jujur, kalau adik-adik sudah hafal isi titah pertama sampai keempat. Ya, nanti bisa dikirimkan voice note-nya dengan menyebutkan nama dan kelasnya, jadi gurunya nggak bingung ini siapa gitu ya. Misalnya Shalom kakak sekolah minggu, saya Adet dari kelas Gabriel. Saya akan membacakan titah yang pertama sampai keempat. Titah pertama, seperti itu seterusnya. Oke adik-adik, silakan dihafal dulu, kita kasih waktu, baru nanti silakan kalau sudah hafal dikirimkan ke voice note-nya ya, ke grup kelasnya masing-masing, grup WhatsApp. Terima kasih adik-adik, semoga adik-adik sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatan dan tetap semangat walaupun ibadah di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih adik-adik tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan kreativitas yang telah adik-adik buat. Tetap jaga kesehatan, bukan hanya 3M, sekarang harus 6M. Oke, selamat menikmati kelas baru. Sampai jumpa minggu depan.